Nanti hati-hati kita. Bagi mereka yang tidak hayatul Arafah, tidak tahu kita. Pemahaman kepada warga kita kalau mau berangkat haji pada tahun ini. Kalau haji Furada, memang itu resmi dalam artian izin dari travel pemerintah untuk memberangkatkannya. Tetapi kalau visanya tetap wewenang kedutaan Saudi. Tetap wewenang kedutaan Saudi. Jadi tahun kemarin aja ada yang 6 orang, cuma 2 yang keluar visanya haji Furada itu. Dan selebihnya tidak keluar, hanya tidak berangkat. Jadi perlu kita memahami tentang kebijakan ya Arab Saudi ya pada akhir-akhir ini. Ya terutama keluarga kita, mendekolat kita berikan ya semacam pengetahuan atau pemahaman kalau dia mau berangkat umrah dan apalagi dia mau berangkat haji dengan cara cara yang tidak benar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada materi. Nah, kita bicara tentang umrah nih. Dilihat dari pengertian yang sebelumnya, belum ada menggunakan referensi buku dari Kementerian Agama. Ada 2, Fikih Komprehensif dan juga Moderasi Manasik. 2 buku tersebut memang disusun oleh Kementerian Agama dengan tim penyusun beberapa orang profesor doktor gitu. Artinya tidak meyakinkan bahwa rujukan itu adalah sesuai dengan aturan syariat kita. Nah, kalau bicara tentang pengertian, umrah menurut bahasa berarti ziarah. Menurut istilah, umrah berarti mengunjungi Baitullah Ka'bah dengan melakukan tawaf, sa'i dan bersyukur demi mengharap ridha Allah. Jadi kalau bicara pengertian umrah ini singkat banget, sehari selesai. Dasar kalau nyampe Mekah jam 8 pagi, ya jam 3 sore nggak selesai, misalkan sampai itu selesai. Nalawas itu perjalanan. Nalawasnya itu adalah rekreasi. Itu nalawasnya. Kalau pelaksanaannya singkat banget itu. Nah lalu apa tujuannya? Adalah untuk mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah meridai kita ya luar biasa. Apa yang kita hajarkan insya Allah akan dikabulkan. Apa yang kita minta akan dikabulkan. Apalagi di tempat-tempat di tanah suci, mustajabah doa. Asal Allah ridha. Nah, untuk mencapai keridhaan Allah ini perlu proses, perlu pemahaman. Karena umrah, bagaimana yang dikatakan kemarin itu rentan dengan kebanggaan, rentan dengan kesombongan, rentan dengan bangga-bangga diri. Jadi tujuan akhir adalah ridha Allah. Yang kedua, hukum umrah. Ini ulama ada beda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, menunaikan ibadah umrah hukumnya sunnah muakkadah. Ini beda pendapat. Dengan punya dasar masing-masing. Ini dengan punya dasar masing-masing, Imam Syafi'i dan Ibnu Hanbal mengatakan hukumnya wajib. Dasarnya dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196.
Watimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah, artinya ini perintah nih. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berdasarkan hadis itu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an al-umrati awajibatun hiya qala wa ataqadiru khairul. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya perihal umrah, apakah ia wajib? Rasulullah menjawab, tidak. Namun jika engkau berumrah, itu lebih baik bagimu. Jadi dua perbedaan yang cukup signifikan. Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad. Lalu pikir dari hukum umrah ini kembali kepada kita masing-masing. Terlepas dari hukum wajib, hukum sunnah, yang penting istita'ah, yang penting mampu. Bagi yang tidak mampu, jangan memaksakan diri. Apalagi dengan cara-cara yang ilegal dan juga cara-cara mengumpulkan dananya dari dana yang haram. Jadi itu yang penting kita perhatikan. Karena kadang-kadang yang penting bisa berangkat umrah, undang tetangga, undang seitian, undang sekelurahan. Nah ini kalau bicara tentang hukum umrah. Kemudian syarat umrah, pengertian syarat menurut bahasa syarat berarti sesuatu yang wajib dipenuhi atau dilakukan agar suatu hal bisa berhasil atau diperbolehkan. Ini bisa diartikan sebagai prasyarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Contoh seperti biar mau mendaftar haji, itu Pak. Ada syaratnya. Ketentuan syaratnya itu ada. Bila salah satu ketentuan syarat itu kan tidak terpenuhi, berarti tidak mencukupi syarat, tidak wajib. Contoh namanya, biar mau mendaftar haji wajib memperlihatkan KTP, Pak ya. KTP, domisili, keterangan domisili, KTP, itu wajib, itu syarat. Nah, dulu kan KTP kita itu manual, sekarang kan sudah elektronik. Yang elektronik ini berlaku nasional. Kalau kita mau membuat KTP di Jawa umpamanya, diklik orang kan nomor KTP kita yang sudah ada yang uniknya itu keluar di sana. Karena awal lagi kita buat KTP, nah beberapa buah itu ada awal lagi. Dulu KTP itu manual. Mendaftar haji itu berkali-kali dengan cara merubah data. Komputer itu kan satu digit saja atau satu huruf saja dipindahkan, maka akan bisa memasukkan huruf yang lain. Umpamanya Muhammad Raja, di KTP asal Muhammad Raja. Lalu mau mendaftar lagi, mau mulai KTP lagi M Raja, itu bisa. Nah, terus lagi umpamanya Haji Abdul Muin umpamanya, kalau tidak salah nama. Haji Abdul Muin umpamanya. Lalu disingkat H.A. Muin umpamanya. Itu bisa masuk dalam konteks manual. Nah, dulu kajian kecil itu mendaftar haji. Anu dulu aja, namun yang kami mendaftarkan sebagian biar menambahinya. Nah, itu. Kebetulan guru tukang ada, lalu mendaftar.
waktunya si guru ini didaftarkan oleh semua jamaah. Tidak lagi si guru tidak menambahi duit untuk mendaftar itu. Jalan berikutnya, si guru ini karena menginginkan minatnya tinggi, maka si guru ini membuat mendaftarkan sendiri dengan tadikan KTP yang berubah-ubah tadi, karena kan nggak bisa membuat KTP dengan berubah-ubah. Jadi mendaftarkan diri, lalu menarget gitu. Targetnya satu orang jamaah bayar sekian, satu rombongan kan lebih jumlahnya sekian. Nah, bayangkan bahwa kalau satu bis itu kan 40 orang, kali 500 itu berapa Pak? 20 juta kan? 20 juta itu kali 500. Kalau kali 1 juta 40 juta, mendaftar haji kan cuma 25 juta. Nah, terus-terusan. Ini bukan kepentingan pribadi. Makanya dulu ketua kelompok itu datang haji di sini bilang jalan gitu. Itu kepentingan. Nah itu dulu. Nah sekarang pemerintah membatasi Pak jumlah biaya bimbingan. Jadilah ada oknum-oknum yang bisa memanfaatkan dari haji itu sendiri. Nah jadi syarat adalah merupakan hal yang sangat penting. Ya, terutama adalah domisili kita, KTP. Di mana kita berada, di situ kita mendaftar. Domisili di Jawa, KTP-nya menggunakan bapak dan domisili Jawa, datang di Jawa. Di mana saja domisili kita, di situ akan mendaftar. Kalau mau merubah, umpamanya kan pindah ke Jawa, angkat berkasnya, pindahkan kalau kakaknya, pindah KTP-nya, baru bisa datang di Jawa. Kalau mau datang ke sini masih bisa, tapi kalau berangkatnya melalui di sini. Nah, kembali ke masalah haji, syarat umrah. Pertama beragama Islam. Pertama Islam. Jadi bagi orang yang non muslim tidak masuk syarat. Yang kedua dewasa yang memahami artinya balik lagi. Dulu pernah haji itu anak-anak boleh. Itu kenapa? Waktu di kota haji belum terpenuhi. Lalu kota haji itu berdasarkan minat. Satu provinsi minatnya berapa dalam tahun itu, kemudian ditambah sekian persen. Jadi berdasarkan itu. Kalimantan Selatan ini pernah kita mendapat kota 8.000. Belum mengelola haji kota Banjarmasin itu, kota Banjarmasin itu jamaah hajinya 2.000 yang berangkat ke Balikpapan. Itu berdasarkan minat, karena kota itu secara nasional tidak habis. Nah, itu berkembang waktu, berjalannya waktu, terutama di daerah Jawa. Nah, di Jawa itu ada semacam semacam pemikiran atau pemahaman kalau mau berangkat haji itu ya sudah usia, dan itu kan mereka tidak akan kerja lagi gitu kan. Itu dulu itu. Jika di Jawa beberapa provinsi tidak terpenuhi, maka dialihkan kepada daerah atau provinsi yang minatnya tinggi. Nah, berjalan berikutnya akhirnya kota ini terpenuhi, bahkan itu melebihi, maka anak-anak yang tidak wajib ditiadakan. Maka mendaftar itu usianya minimal 12 tahun. Berangkatnya
minimal 18 tahun. Dulu waktu di ada yang baik, ada yang keluarga mengatakan baik untuk haji. Ada. Nah. Jadi sesuai dengan syariat hukum bahwa haji itu orang yang dewasa. Nah, tahun ini juga ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, terutama kan negara-negara luar, negara-negara terdekat, ya kadang-kadang membawa keluarga ke Arafah itu seperamakan. Apalagi di Haji Akbar, kalau Haji Akbar itu orang-orang Arab sendiri itu dia harus ke Arafah. Oh, yang keluarga baik itu di bawahnya. Nah, tahun ini ada peraturan dari Arab Saudi, anak-anak tidak bisa haji. Mereka tidak bisa dibawa ke Arafah. Memang niat dari pemerintah Arab Saudi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji. Nah, bahkan Pak Najmi, Mina perluasan yang dikenal dengan Mina Jadi itu ditutup. Dia kok polemik gitu. Kita Kalimantan Selatan aja memahamkan kepada jamaah tentang Mina Jadi itu sulit gitu. Karena berbeda dengan manasik haji yang terdahulu. Nah, jadi oleh karena Mina itu ditutup, maka kepadatan di Mina yang asli itu akan bertambah padat. Oleh karenanya pemerintah menyikapi buruh dan tanajud. Buruh dan tanajud. Nah, berikutnya berakal sehat. Jadi orang gila tidak memenuhi syarat. Kemudian mampu secara finansial, atau dikatakan dengan istiqomah. Istiqomah ini ada 6 dalam konteks situasi sekarang ini. Pertama finansial, kedua mental, ketiga fisik, keempat manasik, kelima keamanan, keenam kesempatan. Finansial artinya kan biaya. Baik biaya mau berangkat, biaya itu di sana, biaya keluar ditinggalkan. Jangan sampai kita berangkat haji, keluarga pecah saja. Bahkan di dalam pendapat ulama yang lainnya itu bahwa tabungan kita, pokoknya ada tabungan peliharaan binatang ternak, ada peliharaan sapi, peliharaan kambing. Tapi kalau berangkat haji itu disiapkan biayanya itu. Jadi benar-benar kita berangkat haji ini tidak meninggalkan masalah. Kalau hutang bagaimana? Nah, hutang dibayar kalau jatuh tempo pada saat itu. Nanti anak-anak kita repot kan dia. Repot anak kita. Jadi ini anak kita sama itu. Sidin berangkat sudah datang pulang ke rumah. Mana mereka? Ini kan tahun lah haji. Nah, ya. Kenapa kan lagi anak sih? Apa yang kamu ada? Hutang ya? Mereka hutang tak bayar. Semalam keselamatan kambing, keselamatan haji, orang kambing saya belum bayar lagi. Nah, jadi kan repot itu jadinya. Tapi kalau hutang jatuh apa? Ada hutang berprogram, itu ada masalah kan gitu. Hutang berprogram. Yang kedua adalah mental, batin kita siap menerima keadaan-keadaan yang ada perubahan. Kita yang akan berangkat haji ini, berangkat umrah ya, pasti menemui perubahan-perubahan yang signifikan, yang kadang-kadang belum pernah kita rasakan, belum pernah kita temui. Maka batin kita harus menerima apa adanya.
seperti yang disebutkan kemarin. Di mobil saja kan kalau mobilnya itu kita yang nyetir, gampang kita hantar kepada server. Tapi nanti kalau haji umrah ini, mobil dikendarai oleh supir yang orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Nah, apa keinginan kita? Tidak bisa kita langsung mau hajar saja kan? Ada yang karena apa? Ada bersuara tuh, karena kalau menyuarakan bahasanya kan itu. Akhirnya tak keluar di situ sendiri. Nah, yang penting kita dihijainya kan. Siapa yang menerima orang dihijai kita itu seperti itu. Apalagi yang apa namanya? Ya kalau sekarang ini kan istilah kesehatan itu sudah ada gitu kan. Tapi kalau dulu istilah kesehatan itu belum ada peraturan menterinya. Jadi pernah ada terjadi apa di kasus di tahun 2006 itu di asrama haji kita, jamaah dari kabupaten lain, dari kabupaten itu datang ke asrama haji. Jadi yang suaminya itu diolah dan merasa lagi baik. Nah itu, nang bini dia mamanya juga kan, ya tak agak lumayan sedikit. Nah lalu dipanggil anaknya. Kata anaknya, Pak, kami sudah sepakat keluarga kami itu hanya biar membawakan sampai ke Jeddah aja. Nanti di Jeddah ada sudah kami mengontrak orang untuk mengurusi orang tua kami ini. Jadi petugas haji hanya mengawal ketika mau dipasarkan sampai ke Jeddah. Nah oleh petugas kloter itu dia minta nomor telepon yang akan dikontraknya di Jeddah itu. Hanya berhubungan itu. Dicerahkan dokter kondisi orang ada jadi mana di Jeddah. Itu ada jadinya gitu ya. Nah, kayaknya itu keadaannya, kondisinya. Nah akhirnya diputuskan bahwa yang ibunya bisa diberangkatkan, bapaknya kan belum memenuhi sifat kesehatan. Soalnya ada sebuah mimpi yang meninggal di kampung itu. Jadi kesehatan ini sangat luar biasa. Karena kan ibadah ini adalah ibadah fisik. Ibadah fisik. Kalau bacaan itu sunnah aja. Yang penting fisiknya, gerakannya. Kemudian istiqomah ini manasik. Nah manasik ini merupakan dari kata Marujani fondasi, modal dasar kita beribadah. Biar pesawatnya layan atau biar pesawatnya sudah hotelnya bintang 5, tapi manasik hajinya amburadul. Bagaimana hajinya itu? Nah ini merupakan hal yang paling mendasar tentang manasik ini. Dan manasik ini harus dikuasai secara personal. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan bisa terpisah regu, bisa terpisah rombongan, bisa terpisah pembimbing. Lalu posisi kita kayak apa? Ini di mana? Kayak apa ini? Nah, bohong jadinya gitu kan? Akhirnya hancur. Suami istri melakukan tawaf, asik tawafnya. Ketika putaran ketiga pisah. Ya, lakukan tawaf itu selesaikan tawafnya. Selesai tawaf baru kita lihat kalau mau bisa ditarik. Jadi memerlukan ilmu mandiri ya, mandiri manasik itu. Nah kemudian kesempatan yang kita ada kesempatan tahun ini pian berangkat maka wajib berangkat. Melunasi ya ada duitnya, sehat, maka diputuskan berangkat tahun ini. Jangan menunda-nunda.
Kecuali menunda itu ada satu masalah yang bila kita berangkat membinasakan diri kita sendiri dan juga membinasakan orang lain, itu bisa menunda. Tapi kalau memang tidak ada halangan apa-apa, maka wajib berangkat. Kemudian keamanan. Nah, keamanan kan itu luas ini. Indonesia kemarin kan di 2020 dan 2021 tidak ada hajian karena COVID. 2 tahun tidak ada hajian, tidak termasuk syarat istiqamah. Kemudian yang berikutnya merdeka bukan termasuk tambah saya. Nah, inilah syarat ini. Nah, pihak-pihak yang ada dari sini sudah semuanya memenuhi syarat, sudah memenuhi ketentuan. Baik, kita beralih kepada rukun. Atau ada pertanyaan kan dulu? Ada yang konfirmasi dulu? Atau kita lanjut dulu ya? Ke rukun. Nah, pengertian rukun. Rukun menurut bahasa berarti penopang, sandaran, andalan, andalan kemuliaan, kekuatan, dasar, unsur, elemen dasar. Rukun. Kalau menurut istilah, rukun adalah hal yang menopang berdirinya sesuatu karena sesuatu itu berdiri dengan unsur pokoknya, bukan karena berdiri sendiri. Jadi beberapa komponen rukun itu dia satu kesatuan, saling menopang, saling berhubungan, saling berkaitan. Salah satu saja yang menopang tidak ada, maka yang lain juga akan batal. Dalam rukun umrah adalah rangkaian amalan yang pasti dilakukan. Ketinggalan rukun umrah tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam atau denda. Umrahnya tidak sah atau batal. Nah, ini rukun. Sudah paham kita? Sudah paham kita? Karena kan ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti ibadah puasa, salat, rukun, ada rukun di situ. Zakat juga ada. Sama aja juga dengan umrah. Apabila salah satunya tidak dilaksanakan, maka ibadahnya batal. Apakah itu puasa, apakah itu salat, apakah itu haji, apakah umrah, haji, maka batal. Lo kadang melihat tadi di masjid-masjid sembahyang dulu di kursi, tapi ambil kursi ini. Nah, ambil kursi, ambil kursi. Lalu sembahyang dulu. Nah, kau berjalan, kau berdiri, ambil kursi, sembahyang dulu. Maka dia wajib berdiri. Kalau punya rukuknya rasa sulit, baru rukuk, baru sujud. Ini sering kita lihat di masjid. Sementara berdiri tegak itu adalah rukuk. Mereka tidak terpenuhi rukunnya. Nah, baik. Rukun umrah menurut mazhab Syafi'i, pertama ihram, kedua tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Jadi menurut pengertian istilah tadi rukun umrah ini, maka di antara yang 5 ini tidak boleh ada yang kelewatan. Jangan ada yang tidak berihram, maksudnya tidak berniat. Jangan ada yang tidak tawaf, jangan ada yang tidak sa'i, jangan ada yang tidak bertahallul, jangan ada yang kada tertib, kada urutan,
salah satu di antara yang ini ada bila ketinggalan rukun ini, maka umrohnya tidak sah. Nah, ketika kita beribadah ini, posisi kita di mana? Oh, di rukun. Paham nggak kita? Posisi kita di mana? Paham nggak kita? Rukun harus dilakukan. Kemudian yang B, kalau menurut Imam Malik tidak kembali, rukun umrah itu hanya dua, ihram dan tawaf dan sa'i. Nanti tidak pendapat. Jadi Imam ulama kita banyak itu berbeda pendapat cukup signifikan. Nah, kita kan pada umumnya Indonesia harus Syafi'i. Makanya sistem regulasi perhajian, alur perhajian itu mengikuti Imam Syafi'i. Baik, wajib umrah. Wajib umrah. Tadi rukun ya, ini wajib umrah. Menurut bahasa, wajib adalah sesuatu keharusan dan kepastian. Menurut istilah, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Jadi sudah paham kita. Berpahala dikerjakan, berdosa ditinggalkan. Wajib umrah apabila ditinggalkan tetap sah, akan tetapi wajib membayar dam. Kalau seandainya tidak membayar dam, dia berdosa. Dam itu adalah menebus dosa. Karena ketinggalan ada salah satu daripada wajib haji, wajib umrah. Menurut Imam Syafi'i, wajib ihram dan menghindari semua larangan ihram. Dua saja. Ihram itu kena dam. Apabila berpakaian ihram tapi berniat tidak berpakaian ihram tapi tidak berniat, itu kena rukun, berarti batal umrahnya. Imam Hanafi, wajib umrah itu sa'i dan mencukur sebagian rambut. Nah, berarti tawaf itu kita termasuk yang wajib sa'i dan mencukur. Kita kan di Imam Syafi'i kan sa'i dan mencukur adalah rukun. Nah, sementara Imam Hanafi itu adalah wajib. Nah, ini perbedaan. Oleh karena itu melihat pekerjaan orang berhaji nanti akan umrah di tanah suci berbeda-beda dengan kita, itu tidak perlu kita merasa gelisah, tidak perlu kita merasa tidak tenang, gitu kan? Kadang-kadang kita kan gitu, banyak orang kenapa seperti ini? Aku kan salah sidikkan wujud. Sidikkan salah aku kan wujud, kan ragu-ragu jadinya itu, ragu-ragu jadi. Nah, bila kita memahami tentang beda-beda pendapat itu, kita saling menghormati. Kewajiban dalam pelaksanaan nah, kita ke mikah. Mikah menurut bahasa ialah batas. Menurut istilah ialah batas memulai melaksanakan ihram haji atau umrah. Miqat terbagi dua, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah batas waktu untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Ini waktu pasar.
Jadi sekarang kita sudah masuk di bulan umrah dan juga bulan haji. Sekarang ini. Dan masuk di bulan haji. Kalau bulan umrah kan kapan saja. Masuk di bulan haji. 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Lalu miqat makani adalah batas tempat untuk memulai ihram umrah. Tempat miqat makani jamaah haji dan umrah. Pertama Madinah adalah di Dzulhulaifah Bir Ali. Nah ini dalam konteks alur perjalanan haji kita Indonesia itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama dari tanah air menuju ke Madinah. Lalu dari Madinah kita ke Mekah. Berarti kita kan batas untuk memulai niat umrah itu di Madinah, yaitu di Bir Ali, di Masjid Bir Ali. Di situ. Gelombang yang kedua. Jadi kita tahu ini kan gelombang pertama, gelombang kedua itu ya. Nah, kalau kita umrah di situ, berniat umrah di situ, karena kita ya akan mengambil haji tamattu. Kita ada bicara macam-macam haji. Haji tamattu kan umrah dahulu, kemudian haji. Maka kita posisi perjalanan kita begitu sampai di Madinah, habis ibadah di Madinah, kita menuju ke Mekah, maka disitulah kita memulai umrah, berniat umrah dengan mengambil mikatnya di Bir Ali. Nah, apabila tidak berniat di Bir Ali, maka termasuk hukum daripada wajib umrah. Bisa terjadi itu bisa. Tahun 2016, ketika tugas di Arab Saudi itu, kebetulan jamaah kita Kalimantan Selatan, Pak. Jadi lo ditelepon oleh ketua kloter, minta datangi kami di hotel gitu. Di waktu di kantor, kemudian ditelepon, masuk di mana di kantor, tolong ke hotel kami, Pak. Nah, kita datangi, ternyata ada satu bis yang tidak berniat di Bir Ali, satu bis. Jadi kita bahas jamaahnya di dalam kamar, bagus kita, jangan sampai ke haram ya. Lalu dalam hal ini sebenarnya kan boleh kita mengambil mikat di yang terdekat, tetapi tetap wajib membayar dalam seekor kambing. Nah, kata ketua kloter, jamaah ini pak kada maunya kayak itu. Daripada itu kan kada mau lebih ibadahkan, kada mau. Maunya apa? Maunya jamaah ini kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah. Karena kayak apa haji kami kan ya. Nah, ini kan terkait dengan masalah yang status hajinya ini. Nah sebenarnya kalau dia mengambil mikat yang terdekat itu, maka kan tidak masalah, tapi tetap membiayai. Nah akhirnya kalau begitu kita konsultasi ke Dakar, daerah kerja di Mekah. Nah kata Dakarnya, sanggup kan dari jamaah ini pipi kan? Jaraknya kan Mekah Madinah itu hampir 500 kilo.
oleh ketua rombongan beberapa orang saudaraku, kami sanggup Pak ya. Nah, oleh karakternya ya, dia akomodir gitu kan. Karena kebetulan Pak Nafi kan karakternya itu satu alumni kan, ketua MUI dia muda ya, waktu di Mesir gitu. Karena Jerman itu kan dari HSU gitu kan. Di HSU itu ada pondok ahai. Oh kalau begitu nih teman saya katanya gitu. Nah, dia itu nah gitu. Lalu memang kadang-kadang mengakomodir. Akhirnya pagi-pagi sebelumnya informasi itu yang bisa diberangkatkan, kata karakternya saya hubungi pusat dulu, bisa tidak mengeluarkan izin untuk masuk kembali, karena kan paspor di maktab. Nah tengah malam itu keluar izin tasrih dari muasasah, bisa boleh diizinkan untuk ke Madinah dan juga izin masuk kembali. Nah, maka diberangkatkanlah jamaah itu ke Madinah. Sampai di Madinah, wah kesukaan jamaah itu gembira dia kembali bisa ke Madinah. Balik lagi, ya kembali lagi, masuk lagi ke apa namanya, menyelesaikan umrahnya. Awal sa'i dan tahalul. Nah ini kalau kita kontekskan ke lain nih Bapak Ibu, apabila sudah kita di Mekah nantinya, jangan ada berinisiasi anak ke Jeddah. Bapak anak jalan-jalan ke Jeddah, Pak. Jadi di anak lupa ini. Kalau keluarnya gampang, masuknya itu jadi masalah. Karena di checkpoint ini carinya nanti paspor. Sementara paspor kita ada di maktab. Jadi jangan ada inisiasi anak ke Jeddah. Nah akhirnya selesai lagi. Tapi Pak ini kita kan manusia itu kan jamaah ada berapa putar kok di Indonesia ini kan ada beberapa daerah. Berikutnya ada lagi bahwa ada jamaah daerah Jawa itu tidak mengikat bibir Ali. Nah kalau yang pertama tadi itu Pak Nafi, petugas kita itu sudah bilang dengan supir itu, bir Ali. Maka sampai berdiri jamaah ini, bir Alinya tamu, karena mereka kan harus singgah di bir Ali untuk niat itu. Supirnya tidak menghiraukan, ketika berdiri malah menggas Pak, maju itu, kira-kira sejam, lalu dia berhenti. Nah berhenti di sana malah mesin mobil dimatikannya Pak, kepanasan jamaah itu. Nah akhirnya kan jamaah ini diam, lalu jalan lagi belas sampai ke Mekah. Itu yang kasusnya. Nah kalau yang kasus yang kedua ini itu terbuka berapa lama? Makanya saya ketua kelompok pemilihan. Nah kami sarankan kalau mau memikat di daerah terdekat, bayar kambing. Nah itu yang memutuskan biar terdekat Pak. Tapi dia bayar kambing 40 ekor, 1 ekor 1 orang ya Pak. Yang pindah Bapak. Kalau jemaah dari Musam, Mesir dan Maroko itu di Jufa, mikat makaninya di Semulai. Kalau di arahnya Ahmadul Yaman adalah di Yalamlam. Arah Najib, Yaman dan Hijaz itu di Karumanajir. Arah Masrik termasuk Irak adalah di Jatuh Iqim. Ada sudah nih pintu-pintunya. Nah itu mikat kita memulai niat, wajib kita berniat di mikat itu dibatas. Kalau kita di Madinah kan nanti umpamanya kita surat ihram di hotel, kemudian pakaian ihram, ikutan ihram, lalu berdiri umrah di hotel boleh. Di Bir Ali itu batas akhirnya.
Khadijah sampai lewat. Nah itu terkait dengan mikat tadi. Nah sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Salah. Ya. Betul ya. Oke. Oh iya, iya. Nah, baik, ini pertanyaan bagus. Sistem kita kan ada dua gelombang. Gelombang pertama dari tanah air, Madinah, terus Mekah, dan pulangnya melalui Jeddah. Gelombang kedua dari tanah air ke Jeddah, ke Mekah, ke Madinah, pulangnya melalui Madinah. Nah, pertanyaannya tadi, di mana mikatnya di gelombang kedua? Apakah di Yalamlam atau bagaimana? Nah, ini bicara haji sudah, bicara apa? Bicara haji yang kedua, belum melihat presiden. Sudah sampai dia. Nah, jadi gini, bagi yang gelombang kedua, mikat makaninya boleh asrama haji, dan bahkan nanti kita dihimbau, bahkan diinstruksikan oleh pusat bahwa gelombang kedua itu berpakaian ihram dari asrama haji, mandi sunat ihram di asrama haji, berpakaian ihram di asrama haji. Maka ada instruksi, karena nanti di Jeddahnya ada sistem fast track. Sistem fast track itu cepat, dan gelombang kedua itu memang kepadatannya luar biasa Pak, di Jeddah. Sehingga di bandara Jeddah itu kita harus bergesernya cepat, tidak mungkin cepat mandi di situ. Nah, kalau kita kebanyakan berniat di asrama haji, larangan ihram berlaku. Nah, oleh karena itu, supaya jangan kita musyakkah, jangan muskil, maka kita berniatnya di Jeddah. Di Jeddah itu sudah ada pengakuan dari ulama Arab Saudi, juga pengakuan dari MUI. Ada pernah penelitian Pak dari mahasiswa terkait dengan Yalamlam itu. Ternyata arus pesawat itu tidak melewati Yalamlam. Nah, itu. Jadi untuk lebih meyakinkan kita kan, kita di Jeddah. Maka di Jeddah itu begitu kita sampai di Jeddah, kalau yang kena sistem fast track, kita langsung masuk bis. Maka di dalam bis itulah kita akan berniat. Dalam bis itu berniat. Nanti akan dipimpin oleh ketua rombongan, ketua regu, ya, berniat di bis itu. Nah itu bedanya kita di gelombang kedua. Nah cuma saja gelombang kedua ini, kalau berpakaian umrahnya umpamanya kan hanya masih ada lagi pakaian yang lain, nah itu nanti ketua rombongan telapak tangan. Baik, itu ada lagi pertanyaan lain, ibu-ibu? Ibu-ibu ini kan ada hal kebiasaan, ada kodrat yang berbeda dengan laki-laki. Nah, kalau ibu nanti sampai di Madinah, kemudian mau ke Mekah, ini gelombang pertama, mau ke Mekah dan mau mengambil tamattu dengan umrah dahulu, bagaimana ibu? Nah, tetap berniat umrah. Berangkat nanti ke Mekah,
paketnya belum selesai, ibu jangan tawaf dulu. Selesaikan dulu apa? Tunggu bersih. Nah, sementara menunggu bersih itu, ibu di hotel makanya jangan sampai membuka aurat, jangan sampai menjeradai ihram. Tetap menjaga ihram. Bila sudah selesai mandi, bersuci, kemudian pergilah ke arah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahlil. Kalau gelombang kedua, begitu turun di bis atau turun di pesawat, lalu berniat umrah, karena kita masuk nih dan umrah di bis, dibantu oleh kapal rombongan, berangkatlah bis ke Mekah. Sampai di hotel, mau tawaf, kedatangan tamu tanpa diundang. Apa sikap ibu? Tidak boleh haram, tidak boleh tawaf. Maka itu apa? Namanya kan berangkat ke Arafah untuk hajian. Bagaimana sikap ibu ini? Ibu berubah niat. Semula niat umrah, maka berubah kepada niat haji, yaitu mengambil haji qiran, gabungan antara haji dan umrah sekaligus. Itu solusi. Nanti sampai kita sampaikan. Jadi bagi ibu yang dalam keadaan kondisi seperti itu, semua posisi haji tetap diikuti, kecuali tidak sholat, tidak membaca Al-Quran. Tawaf tadi kan yang perlu ada penundaan sementara suci. Nah, itu barangkali dulu dari kami. Kita santai dulu kan, minum-minum ya kan? Oh ya, minum dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja. Ya, kira-kira 15 menit lah. Kalau mau ke belakang silakan, istirahat dulu. Jangan dipinjam dulu artinya tak? Pinjam dulu. Tadi
Satu.